Sobat calon guru semuanya, kabar gembira saat ini sudah dibuka yaitu pendaftaran ASN untuk Badan Gizi Nasional, teman-teman. Nah, di sini adalah merupakan link pendaftaran SPPI. SPPI itu apa? SPPI adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia ya. Yang di sini nanti teman-teman ketika lulus akan mengurusi terkait tentang makanan bergizi gratis yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, di sini nanti kira-kira untuk syarat dan ketentuannya seperti apa, cara pendaftarannya seperti apa, kemudian prospek kedepannya seperti apa. Di sini nanti kita akan mencari tahu lebih lanjut ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, sebelum di sini kita masuk ke link pendaftaran, di sini kita pelajari dulu terkait tentang syarat dan juga ketentuan untuk pendaftarannya ya. Nah, di sini untuk pendaftaran persyaratan seleksi ya. Persyaratan seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia batch 3 ya. Ini persyaratannya yang pertama warga negara Indonesia, usia maksimal 30 tahun, kemudian lulus pendidikan D4 atau S1 atau S2 semua jurusan. Nah, jadi teman-teman di sini nanti untuk bisa mendaftar di sini itu adalah minimal pendidikan itu S1 sederajat ya. Nah, ini S2 juga boleh nih. Kemudian ijazah pelamar yang diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi oleh Kemdikbudristek, Kemendikti-Saintek ya, atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapat penetapan penyetaraan dari panitia penilaian ijazah luar negeri Kemendikti-Saintek. Nah, namanya sekarang berubah ini ya. Kemudian tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat ya, dari CPNS, TNI, Polri, BUMD maupun juga swasta. Nah, kemudian sehat jasmani dan rohani, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian bagi peserta wanita selama mengikuti seleksi offline sampai dengan 1 tahun penempatan pertama tidak dalam kondisi hamil. Jadi teman-teman yang cewek ini jangan hamil dulu ya. Ini adalah untuk perjanjiannya seperti itu. Kemudian bagi yang sudah menikah wajib mendapat persetujuan dari suami ataupun istri ya. Kemudian tidak sedang dalam ikatan dinas atau perjanjian kerja dengan instansi pemerintah maupun juga swasta. Kemudian bagi yang sedang bekerja ini melampirkan surat izin dari instansi tempat bekerja dan wajib mengakhiri ikatan kerja dengan instansi asal bila dinyatakan lulus seleksi. Nah, wajib mendaftar online di laman ini. Nah, nanti kita akan berikan tutorial juga untuk cara daftarnya ya. Untuk linknya coba kita cek. Ini adalah linknya, yaitu sppindonesia.com. Nah, ini kemudian di sini ada ucapan selamat datang ya. Ini ada tombol ini. Kemudian di sini adalah untuk tentangnya. Ini adalah mungkin kalian bertanya-tanya apa sih ini. Nah, ini sepertinya nanti yang mengurusi terkait tentang pemberian makan gratis itu, teman-teman. Nah, kira-kira adalah seperti itu. Kemudian untuk link pendaftarannya di sini adalah untuk daftar seleksi di sini. Nanti kita ada beberapa berkas yang diupload ya. Kita masukkan nama lengkap, NIK, pas foto, kemudian email. Nah, ini kan. Kemudian buat password, konfirmasi password. Oke. Ini adalah untuk link pendaftaran. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ya untuk pembahasan kita terkait tentang informasi dari lowongan ini. Kemudian untuk dokumen yang dipersiapkan, ini adalah untuk dokumen yang teman-teman unggah nantinya. Yang diunggah pada aplikasi rekrutmen itulah yang pertama surat lamaran. Surat lamaran nanti ditujukan kepada BGN, yaitu Badan Gizi Nasional Republik Indonesia ya. OP Ketua Rekrutmen SPPI B3 di Jakarta. Kemudian scan KTP dan kartu keluarga. Kemudian foto berlatar belakang putih. Jadi ini adalah untuk fotonya berlatar belakang putih ya. Scan ijazah dan daftar nilai atau IPK. Kemudian scan sertifikat kursus atau diklat yang pernah dilakukan jika ada. Kemudian SKCK, kemudian surat keterangan jasmani dan rohani dari dokter jiwa dari rumah sakit ya. Surat bebas nafsa, kartu BPJS yang masih aktif ya dan tanpa tunggakan, kemudian juga kartu NPWP, kemudian menandatangani form surat pernyataan terlampir, materinya nanti 10.000. Dan kemudian di sini untuk jadwal kegiatan, ini adalah teman-teman nanti silakan dicatat ya. Jadwal kegiatannya untuk pendaftaran online itu adalah mulai pukul 00 ya. Ini adalah dibuka tanggal 27 Desember kemarin sebenarnya.
tanggal 27 Desember sampai nanti tanggal 15 Maret 2025 ya. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi dan pemanggilan untuk tes nanti secara offline ya, yaitu tanggal 20 Maret 2025. Kemudian peserta hadir di tempat tes ini adalah 5 April nantinya. Pelaksanaan tesnya nanti adalah psikotes, kesehatan umum, kesehatan jiwa, wawancara, dan mental ideologi. Ini adalah tanggal 6 April sampai dengan 3 Mei 2025. Nanti ada 2 gelombang ya. Ini seperti ini. Nah, di sini perlu digarisbawahi bahwasannya untuk tesnya di sini ternyata offline ya. Tentunya kalian punya strategi untuk nanti menghadapi tes offline itu seperti apa. Ya, tentunya teman-teman tahulah gitu ya. Kemudian berikutnya gelombang 1. Ini untuk di gelombang 1 itu nanti hadir tanggal 5 April ya. Ini tesnya tanggal 6 sampai dengan 10 April pulang, namun gelombangnya belum diumumkan kelulusannya. Kemudian gelombang 1 yang dinyatakan lulus akan dipanggil tanggal 28 April dan hadir tanggal 3 Mei ya, bergabung dengan yang lulus yaitu gelombang 2 untuk mengikuti pendidikan. Kemudian gelombang 2 hadir tanggal 19, tesnya 20 sampai dengan 20 April sampai dengan 2 Mei. Tanggal 3 Mei diumumkan kelulusannya. Bagi yang nggak lulus akan dipulangkan. Nah, bagi yang lulus bergabung dengan gelombang 1 untuk mengikuti pendidikan. Sedangkan untuk pelatihannya nanti ini pelatihan dasar kemiliteran yaitu tanggal 5 Mei sampai dengan 3 Juli 2025. Pelatihan manajerial itu tanggal 4 Juli sampai dengan 4 Agustus 2025 teman-teman. Kemudian untuk hak-haknya nanti apa yang kita dapatkan? Haknya yaitu status kepegawaian akan diarahkan menjadi ASN pada Badan Gizi Nasional yang akan dibentuk dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Kemudian gajinya, gaji setelah menjadi ASN disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan ASN ditambah tunjangan lainnya sesuai daerah penempatan. Kemudian beban tugas dan lingkup pekerjaan ya. Kemudian untuk lingkup tugasnya nanti calon yang terpilih akan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional. Nah, Kepala SPPG bertugas nanti apa? Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan makan bergizi yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, ini ya. Kemudian untuk catatan di sini jadwal sewaktu-waktu nanti dapat berubah ya, disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada. Panitia nanti berhak merubah jadwal serta selama proses penerimaan tidak dipungut biaya dan selama proses seleksi offline sampai dengan seleksi selesai pelatihan peserta tidak diperkenankan atau diberikan izin meninggalkan tempat pelatihan. Nah, ini adalah untuk ketentuannya. Kemudian di sini untuk lampirannya ya, lampiran persyaratan seleksi SPPI B3 itu adalah ini surat pernyataannya. Jadi nanti silakan diisi untuk data diri masing-masing ya, sesuai dengan datanya. Kemudian di sini nggak boleh diubah untuk isiannya. Kemudian di sini ditulisi kabupaten atau kota tempat tinggal, kemudian tanggal bulan tahun. Kemudian di sini nama, materai, tanda tangan gitu ya. Nah itu. Kemudian bagi teman-teman yang memenuhi persyaratan ya, syaratnya ini yaitu usia maksimal 30 tahun. Yang memenuhi syarat ini silahkan mencoba untuk melakukan pendaftaran. Dan untuk tutorial cara mendaftarnya, mungkin kalau kalian ingin dibuatkan tutorialnya silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Nah ini kesempatan bagi teman-teman yang usianya di bawah 30 tahun dan ingin berkarir di bawah yaitu naungan Badan Gizi Nasional. Oke, demikian silakan di-share video ini jika bermanfaat ya kepada sanak familinya yang mungkin nanti bisa menjadi rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.